Seorang pria sedang mengamati dengan teropong. Tiba-tiba matanya tertuju pada padang salju, di mana beberapa benda aneh perlahan-lahan semakin mendekat. Saat ia memperhatikan dengan seksama, ia sadar bahwa itu bukan lain melainkan kawanan zombie yang mengerikan. Ia langsung terkejut. Dengan cepat ia berteriak pada temannya yang berdiri di bawah untuk segera membunyikan lonceng agar semua orang tahu. Begitu suara lonceng terdengar, penjaga berlari agar seluruh desa segera waspada. Situasi benar-benar genting. Saat itu, lelaki terkuat di desa bernama Syamu segera menunggang kuda untuk memberitahu semua orang. Ia menyuruh para wanita dan anak-anak bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara para pria dewasa diminta mengambil senjata dan bersiap bertempur. Tidak lama kemudian kawanan zombie itu bergerak cepat menuju benteng. Di satu sisi manusia sedang bersiap, sementara di sisi lain kematian perlahan semakin mendekat. Sedikit saja lengah, seluruh desa bisa musnah. Begitu semua siap, kawanan zombie tinggal berjarak sekitar 30 meter. Tanpa buang waktu, Syamu mengangkat senapan mesin dan melepaskan tembakan pertama. Zombie satu persatu terhantam dan menabrak pintu. Tampak jelas bahwa kapan saja penghalang itu bisa hancur berkeping-keping. Syamu segera memerintahkan rekannya menjatuhkan drum minyak. Lalu ia sendiri mengambil kayu yang menyala, mencelupkannya ke dalam minyak dan melemparkannya ke bawah. Seketika ledakan besar terjadi, tanah bergetar, dan api menjulang tinggi. Syamu memanfaatkan momen itu untuk menyerang lebih ganas. Namun anehnya, bukannya mundur, zombie justru semakin beringas menghantam dinding. Orang-orang desa juga terus menembak tanpa henti meski nyawa di ujung tanduk. Tiba-tiba seluruh kawanan zombie berbelok ke satu arah. Syamu mengira mereka lari ketakutan. Tapi begitu ia melihat, ia terperanjat. Dari tengah kerumunan muncul seekor zombie raksasa yang sudah berubah menjadi monster menakutkan dengan kekuatan berkali lipat dari manusia. Syamu sadar, bila makhluk itu tidak dihentikan, benteng akan hancur dalam sekejap. Ia langsung melompat turun, meraih senjata penyembur api, dan menembak. Namun monster zombie itu menghantam pintu dengan keras hingga kayu pecah berkeping-keping. Gelombang zombie masuk membanjiri benteng. Meski begitu, mereka tetap melawan sekuat tenaga. Dua orang pengecut kabur dari medan. Syamu dengan berani maju, menembakkan api. Banyak zombie terbakar dan jatuh. Tapi secara tak sengaja salah satu temannya juga terkena kobaran api. Kini beban seluruh pertempuran ada di pundak Syamu. Pada saat yang sama, monster mengerikan itu berhasil masuk. Tembakan dari atas tidak memberi dampak sama sekali. Makhluk itu menerjang langsung. Syamu tahu jika ia tidak mengalihkan perhatian monster itu, desa akan binasa. Saat ada kesempatan, ia menembak sekuat tenaga. Tapi monster itu bahkan tidak takut pada api. Syamu terus mundur sambil menembak hingga pelurunya hampir habis. Saat ia mengira ajal sudah dekat, tiba-tiba monster itu roboh di hadapannya. Mungkin api dan peluru akhirnya memberi efek. Syamu segera melepaskan peralatan dan menjauh. Takut jika monster itu bangkit lagi dan meledak. Saat ia kembali, ternyata para warga sudah berhasil menyingkirkan sebagian besar zombie. Tanpa pemimpin, kawanan itu bagai domba terjebak di rumah jagal. Akhirnya zombie terakhir pun tumbang dan manusia berhasil menyelamatkan tanah serta rumah mereka.